Wow, Liverpool menang 9-0. Tapi ingat, belum juara Liga Inggris ya. Ayo dong Klopp, masa juaranya pas pandemi doang? Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yo, ketemu lagi dengan gua dan hari ini kita akan bahas kemenangan sensasional Liverpool. 9-0 lawan Bournemouth. Wow, gile. Ini udah kayak pertandingan futsal ya. Itu dan luar biasa itu kemenangan 9-0 di EPL gitu ya. Walaupun pernah terjadi beberapa kali sebenarnya ya. Nah nah gua akan bahas, hari ini mengenai seputar kemenangan Liverpool dan kira-kira apa sih impression-nya dan apa sih, follow up-nya dari kemenangan ini gitu ya. Nah, kalau menurut gue sendiri, lu kalau kemarin nonton pertandingannya ya, kelihatan bahwa passion Liverpool, untuk menang memang, gede dan kalau gue bilang ya kan, Ten Hag harus minta maaf tuh ke Scott Parker, bukan, Jurgen Klopp, iya kan. Gara-gara United nih kayaknya Liverpool menggebu-gebu pengen menang sebanyak-banyaknya, ya kan. Dari sisi game sih sebenarnya, nggak terlalu impress ya, kemenangan 9-0 ini, karena ingat lawannya Bournemouth ya, dan Bournemouth ini memang sehancur itu guys, gitu ya. Bahkan kalau kita ingat ya, Bournemouth juga kalah 3-0 lawan Arsenal dan 4-0 lawan City, gitu. Ya, tapi tetap kita harus beri kredit ke pemain-pemain Liverpool karena memang efektif banget di depan gawang, gitu. Eee, tapi overall maksud gue gini, kemenangan 9-0 ini oke banget gitu ya, menunjukkan bahwa Liverpool, on the right track untuk kembali bersaing setelah 3 pertandingan yang, amsyong di awal IPL. Tapi Liverpool, sudah menang dan pengen balik ke track di mana mereka harus berada gitu ya. Tapi ini nggak bisa jadi parameter bahwa, penampilan Liverpool udah oke banget gitu. Eee, ya lu menang 9-0 kan juga cuma dapat 3 poin gitu. Nah, kalau lu lihat, 3 pertandingan Liverpool sebelum lawan Bournemouth ya kan, kelihatan betul bahwa sebenarnya, Liverpool kesulitan untuk create chances, ya kan. Eee, ada yang bilang taktiknya Klopp, ya udah mulai karatan lah ya, kita udah tahu lah ya. Dan, sekarang dengan kehilangan Mane dan, masuknya Darwin, kemudian, ada Luis Diaz yang main dari musim lalu, ini memang sedikit merubah, gayanya ya. Tapi dari segi taktikal, nggak ada perubahan maksud gue, ya kan. Begitu-begitu aja. Kalau kita lihat 3 lawan Liverpool sebelum lawan Bournemouth kemarin ya, Fulham, Crystal Palace, United, Fulham sama Crystal Palace lumayan oke lah ya, eee eee, dan mereka ada di papan tengah saat ini. Tapi ya again ini Fulham sama Crystal Palace dan United yang di 2 pertandingan awal kalah dengan Brighton, Brentford, kalau kita lihat sebenarnya problemnya gue yakin masih ada, gitu ya. Tapi kemenangan lawan Bournemouth ini jadi angin segar buat Liverpool, paling nggak menumbuhkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka bisa balik ke jalur yang benar, gitu. Kalau kita lihat kan di awal-awal, musim IPL, kita ngelihat kayak keinginan pemain Liverpool menang nih udah kayak, udah kayak kurang lah ya, gitu ya. Tahun lalu kan mereka tampil ganas banget di 4 kompetisi, walaupun akhirnya gagal dapetin UCL dan IPL, tapi Liverpool kan bersaing sampai akhir gitu ya. Dan kalau kita flashback sedikit ke match lawan MU ya, kita bisa lihat bahwa Liverpool hampir kalah di setiap perebutan, second ball, gitu ya. Jadi fighting spirit-nya, pressing-nya, seperti hilang gitu ya. Rasanya Liverpool butuh banyak pemain yang lebih menggebu-gebu ya, punya mental dan attitude dan fighting spirit yang luar biasa. Lu lihat kemarin waktu Mo Salah lawan United kan lebih banyak, senyum-senyum aja tuh, ya kan. Nggak seperti ini derby gitu loh, ya kan. Bahkan malah, yang show up adalah Lisandro Martinez, yang sebenarnya mungkin, menurut kita ini derby pertama dia gitu kan. So, dengan kemenangan lawan Bournemouth ini, paling nggak kepercayaan diri pemain Liverpool naik gitu ya, dan Klopp tetap harus memotivasi para pemainnya ya, nggak bisa lagi main di bawah standar ya, seperti Mo Salah. Kalau kita lihat di 3 pertandingan awal IPL juga, nggak bagus mainnya, mandul gitu ya, dan mandul lawan Bournemouth kemarin kan masih mandul gitu ya.
Padahal kita tahu Salah baru dapat, kontrak baru, gaji paling tinggi di Liverpool gitu ya. Ya ini harus, Salah harus kembali jadi role model dan contoh buat pemain-pemain Liverpool yang lain, ya. Dan kasihan nih yang buat masang Salah di FPL. Gua sangat yakin bahwa Klopp harus melakukan penyegaran dalam taktiknya. Kita tahu selama ini, Liverpool bergantung pada kemampuan dua wingback-nya yang sangat dominan. Kalau kita lihat penampilan Robo dan TAA di awal musim ini, sebenarnya mereka sangat jauh bermain di bawah standar. Dan mensiasati kehilangan Thiago di beberapa pekan ke depan, ya Klopp mungkin bisa coba taktikal yang lain lah, pakai 3-4-3 atau 3-5-2 atau whatever. Kita tahu juga taktik Klopp ini sudah bertahun-tahun dipakai dan pemainnya pun itu-itu aja kan, ya kan? Menurut lu itu-itu aja kan? Sehingga wajar kalau lawan yang akhirnya mulai paham titik kelemahan dari taktik Klopp ini, khususnya pelatih-pelatih di, EPL. Dan kalau kita lihat saat ini, badai cedera Liverpool sangat panjang ya, dan Liverpool yang notabene menurut gua kedalaman skuadnya juga tidak terlalu oke gitu ya, dengan badai cedera ini cukup, berimpak sekali gitu. Nah, semoga, kemenangan lawan Bournemouth ini jadi pemacu buat, pemain-pemain Liverpool, bukan justru menganggap bahwa ini semua udah cukup, gitu. Karena menurut gua yang paling penting adalah Liverpool, harus punya pemain baru rasanya. Karena ini masalahnya kedalaman skuad ya, ini udah nggak bisa ditawar. Kalau Liverpool mau kembali bersaing di 4 kompetisi seperti musim lalu ya, ini mungkin suatu kewajiban. Gua nggak ngerti kalau ada yang bilang skuad Liverpool udah cukup saat ini. Nah, menurut pendapat, teman-teman Setpiser gimana? Apakah, eee, Liverpool harus nambah pemain? Kalau kita lihat kemarin, Klopp juga ngaku sebenarnya bahwa Liverpool harus beli pemain lagi dan ini mengklarifikasi, dia menarik ucapannya sebelumnya bahwa dia nggak akan beli pemain. Dia kemarin bilang bahwa Liverpool saat ini membutuhkan midfielder baru kan, kalau lo tahu. Terakhir kita dengar siapa ya, De Jong, yang juga diincar Liverpool, ya gue sih setuju aja gitu ya kalau Liverpool mau ambil De Jong. Tapi masalahnya De Jong mau nggak main ke Liverpool. Karena selama ini kan masalahnya dia nggak mau cabut dari Barca. Padahal, Frenkie ini kalau di Liverpool rasanya cocok jadi gelandang bertahan atau box to box di skema 4-3-3, gitu. Walaupun di Barca sekarang posisinya lebih advance ya, gitu ya, sebagai playing playmaker atau kadang box to box saja. Selain di lini tengah yang udah berulang kali kita, obrolin ya, bahwa Liverpool butuh, pelapis gelandang, butuh gelandang kreatif. Jangan lupa juga bahwa saat ini belum ada nih pelapis untuk TAA. Kalau kita lihat, saat ini Robo yang punya pelapis itu di Tsimikas, tapi kita lihat juga, belum, terlalu bisa menggantikan lah ya, gitu. Tapi ya mending lah daripada, TAA yang sama sekali nggak punya pelapis. So, kesimpulan gua luar biasa Liverpool bisa menang, 9-0 ya, yang sampai kita lihat wajah Scott Parker tuh nggak enak banget lah ya. Gua nggak kebayang juga jadi Klopp. Nah, tapi kemenangan ini, belum bisa rasanya jadi parameter gitu ya. Gue bukan meng-underestimate-kan Liverpool, cuma, kita pengen lihat Liverpool yang kemarin-kemarin gitu ya. Dan Liverpool harus cepat bergerak dalam bursa transfer untuk bisa sign pemain baru gitu. Karena, jadwal Liverpool nanti ke depan akan semakin padat, apalagi kita tahu Liga Champions akan mulai di tanggal, 6-7 September besok gitu ya. Dan adanya badai cedera yang seperti saat ini sangat mengganggu, penampilan gitu ya. Gua nggak akan, terimalah kalau pelatih-pelatih ini nanti akhirnya menyalahkan pemain-pemain yang cedera jadi alasan, ya lu bisa beli pemain saat ini, gitu ya. Silakan klub bantu pelatih masing-masing untuk beli pemain yang memang bisa, jadi pelapis atau bisa menambah kedalaman skuad, gitu ya. Dan rasanya perlu tambahan motivasi juga skuad ini, supaya masih punya rasa lapar untuk meraih gelar. So, menurut gua, all the best for Liverpool gitu ya, luar biasa bisa menang, 9-0 Bro, gitu ya. Nah, kita tunggu, tajinya Liverpool di game-game selanjutnya ya. Kita tahu Liverpool akan ngelawan Newcastle, yang nggak bisa dianggap enteng juga. Dan kemudian akan menghadapi 2 hari kemudian kalau gua nggak salah ya, akan, menghadapi, Everton di derby Merseyside. Ya Everton lagi hancur lah ya, tapi, eee,
biasanya kan, derby ini selalu, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita tunggu tuh penampilan Liverpool paling enggak di 2 pertandingan itu ya. Kita lihat apakah mereka memang benar-benar udah kembali ke jalur yang seharusnya. Dan setelah itu, jangan lupa Liverpool akan main di UCL dan, kita tahu di grup A ya kalau gua nggak salah, sudah menunggu, Napoli, ya kan? Biasanya menghadirkan kejutan nih dari Serie A. Nah nah apakah Liverpool masih mampu bersaing, musim ini memperebutkan gelar IPL? Nah, saksikan ulasan selanjutnya dari Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.